Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sekarang adalah mata pelajaran PAI kelas 7. Untuk materi sekarang kita akan review materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang kurban. Apa saja sih unsur-unsur penyembelihan hewan kurban itu? Nah, di sini ada orang yang menyembelih, hewan yang akan disembelih, dan alat penyembelihan hewan. Kemudian untuk alat penyembelihan hewan itu sendiri adalah terbuat dari besi ya. Jangan selain dari besi. Contohnya misalkan dari sesuatu yang tajam, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya ada ketentuan seorang penyembelih. Nah, di sini tentunya harus ada niat berkorban karena Allah SWT. Ketika menyembelih, menyebut nama Allah, jangan menyebut selain Allah. Menyembelih dengan pisau yang tajam atau golok, disembelih oleh orang yang muslim. Materi selanjutnya yang kita pelajari yaitu tentang toharoh atau bersuci. Nah, di sini pengertian hadas adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi junub. Itu yang disebut hadas. Materi selanjutnya yaitu tentang azan dan iqomah. Nah, di sini kita akan bahas kriteria muazin. Apa aja sih kriterianya? Oke, yang pertama adalah muazin yang muslim dan berakal. Para ulama menyebutkan bahwa di antara syarat sahnya azan adalah Islam dan berakal. Yang kedua, baik agamanya, hendaklah muazin bersifat adil. Ketiga, baligh, memiliki sifat amanah, bersuara lantang dan bagus. Nah, untuk tata cara azan dan iqomah, yang pertama, muazin dalam keadaan suci, menghadap kiblat, memasukkan jari ke telinga, berdiri, menyambung tiap dua kalimat takbir, menambahkan kalimat as-sholatu khairum minan naum ketika azan salat subuh, dan menoleh ke kanan pada kalimat hayya 'alas shalah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Nah, di sini silakan teman-teman nanti baca ya sejarah Fathul Makkah ini. Yang selanjutnya yaitu tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah nama sekelompok orang beriman yang hidup pada masa Raja Dicyanus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelumnya diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim. Ketika sang raja mengetahui ada sekelompok orang yang tidak menyembah berhala, maka sang raja pun marah, lalu memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan sang raja. Tapi Ashabul Kahfi menolak dan lari. Dikejarlah mereka untuk dibunuh. Ketika mereka lari dan dari kejaran pasukan raja, sampailah mereka di mulut sebuah gua yang kemudian dipakai tempat persembunyiannya itu. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ibadah. Apa sih ibadah itu? Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syara, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu atau sama. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Kemudian contoh ibadah hati yaitu rasa khauf atau takut, mengharap, cinta, ketergantungan, rohbah, takut, dan lain-lain. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah, qalbiyah, lisan atau dengan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah, qalbiyah, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati. Yang selanjutnya yaitu tentang akidah Islam.
Nah, di sini ada pembagian akidah tauhid. Yang pertama ada tauhid al-uluhiyah, yang kedua tauhid ar-rububiyah, yang ketiga tauhid al-asma wasyifat. Nah, di sini yang tauhid al-uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian yang tauhid ar-rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Dan tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dalam asma dan sifatnya. Oke teman-teman, itulah materi-materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, silakan teman-teman hafalkan, insya Allah itu ada di soal nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.